Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Aldo Dagira Prana dari kelas PWeb A dengan NRP 5025221101. Jadi di sini saya akan mendemokan dari hasil ETS saya. Jadi saya akan mempresentasikannya dalam bentuk video. Sebentar, saya akan share screen. Oke, jadi kurang lebih ini adalah eh, dokumentasi saya yang saya taruh di Blogspot. Ada 5 soal. Yang pertama disuruh menjelaskan apa itu apa fungsi HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap dalam pengembangan aplikasi web. Kurang lebih sudah saya jelaskan di sini. Jadi HTML itu untuk membuat struktur dasar dari sebuah web. Jadi di dalamnya biasanya mendefinisikan elemen yang terdapat pada web seperti teks, gambar, link, judul, paragraf, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang HTML ini kerangka dasarnya. Terus selanjutnya untuk CSS itu berfungsi untuk mengatur tampilan atau desain pada sebuah web. Jadi itu meliputi tata letaknya, teks, objek, ukuran, dan beberapa desain dinamis. Dan elemen visual lainnya yang berkaitan langsung dengan aspek estetika dari sebuah web. Dan untuk JavaScript sendiri itu berfungsi untuk menambahkan sebuah interaktif sehingga web itu menjadi lebih dinamis lagi. Jadi tidak hanya CSS tapi ditambah dengan JavaScript sehingga web itu bisa jadi lebih dinamis. Salah satu contohnya seperti memunculkan peringatan, alert, validasi, serta respon dari tindakan pengguna, dan lain sebagainya. Sehingga dapat tampilan dari sebuah web menjadi lebih dinamis, tidak statis. Dan untuk Bootstrap sendiri itu untuk membantu seorang web programmer dalam mengembangkan dan memastikan tampilan yang konsisten di berbagai perangkat. Bootstrap juga menjadi kerangka kerja front-end untuk membangun situs web responsif yang biasanya memuat komponen UI, grid system, dan DCC yang siap pakai. Seperti itu. Dan untuk soal nomor 2, buatlah screenshot dari aplikasi yang telah dikerjakan, kemudian buat link ke tugas source code-nya. Jadi yang saya pilih di sini adalah yang tugas 5, karena tugas 5 itu adalah login page. Dan kebetulan di soal selanjutnya yang yaitu nomor 3 itu membuat tampilan aplikasi web untuk sebuah perpustakaan. Itu saya menggunakan Figma. Dan nantinya nomor 4 itu diimplementasikannya. Sehingga yang bisa ngeling langsung pada soal nomor 3 dan 4 ini adalah tugas 5 kemarin. Jadi karena itu saya bikin yang saya letakkan di sini adalah tugas 5. Ada bisa dilihat kalau untuk tugas 5 di sini. Sebentar. Ya ini bentuk tampilan tugas 5 kemarin. Login dan sign up. Kurang lebih seperti itu. Ini ketika itu karena ini pelajaran Bootstrap, materi Bootstrap, jadi saya menaruh link Bootstrap-nya langsung di ketika ini dipencet. Ya, ini link dari Bootstrap yang saya gunakan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu membuat tampilan aplikasi web untuk sebuah perpustakaan. Itu di sini saya menggunakan Figma. Ini linknya bisa dibuka juga langsung. Ya ini kenapa kok copy? Karena sebelumnya saya pernah mengikuti sebuah bootcamp UI UX dan tugas saya sebenarnya membuat eh, tampilan depan dari media berita. Dan sebenarnya yang saya kerjakan ketika bootcamp itu yang ini, yang tampilan HP. Nah, yang ini.
Yang ini yang saya kerjakan ketika bootcamp, tapi karena berhubungan ini ETS ini membutuhkan waktu yang relatif singkat, jadi saya modifikasi sedikit, saya tambahkan eh, ini beberapa saya ubah tulisannya jadi Yayasan Perpustakaan Wadagra Prana, buku adalah jendela dunia ini hanya saya ubah, sebenarnya bukan seperti ini. Jadi lalu saya buat versi laptopnya seperti ini. Kurang lebih yang saya mau buat akan seperti ini nantinya di soal nomor 3. Oke, mungkin bisa kembali. Oke, lanjut eh, ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini sudah mulai mengimplementasi desain dari Figma dan dokumentasinya. Karena di ETS kali ini materinya dari HTML sampai Bootstrap, jadi saya menggunakan Bootstrap untuk mempercantik lagi hasil dari tampilan Figma yang tadi. Yang ini kan beberapa ada yang sedikit kurang cocok. Kayak misal ini kan gambarnya belum mencerminkan web untuk perpustakaan atau untuk buku dan lain sebagainya. Jadi itu saya modifikasi. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Sorry. Oh, 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 oh. Mungkin bisa langsung kita buka saja. Ini yang paling atas ini untuk linknya ya. Dan yang untuk nomor 2 ini repositorinya yang saya taruh di GitHub. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi tampilan untuk link ini kan yang telah dikerjakan kemudian buat link tugas source code-nya. Ini saya gabung menjadi satu di ETS kali ini. Jadi ini adalah tugas yang 5 tadi. Yang ini, sebentar saya buka kalau lupa. Jadi, ya yang ini tadi. Ini kan tugas 5 nih. Sedangkan yang ini sudah saya ganti namanya login.html. Terus sudah di tempatnya itu di web ETS. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Terus ketika telah mengisi email dan lain sebagainya, pencet login, nantinya akan masuk ke tampilan web yang tadi sudah saya kembangkan dengan Bootstrap. Jadi di sini yang awalnya tampilan depannya seperti ini di Figma, yang seperti ini saya ubah sedikit seperti ini. Tapi untuk yang bagian berita, kan di sini tugasnya itu, sebentar saya bacakan lagi untuk soal nomor 3. Sebuah perpustakaan ingin membuat aplikasi web. Fungsi aplikasi untuk display koleksi buku, peta lokasi, informasi berita atau kegiatan, dan pendaftaran online. Desainkan front-end website tersebut. Untuk tadi sudah kita lihat bersama ya, untuk eh, daftar bisa di sign up sini. Jadi ini untuk daftar dan register seperti biasa. Terus ini tampilan depannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk koleksi bukunya ketika ini dipencet kan kembali ke kategori buku. Ini untuk kembali ke home. Di sini juga bisa. Jadi saya ada letakkan dua seperti yang di Figma tadi. Jadi di sini juga akan ngelink ke situ, ke tempat yang sama. Dan untuk peta, karena waktunya sangat mepet, jadi saya belum sempat mengerjakannya. Mungkin eh, saya belum seahli itu, sehingga ngoding walaupun dengan bantuan Bootstrap dan lain sebagainya, saya belum bisa cepat. Tapi insya Allah ke depannya mungkin saya bisa lebih baik lagi. Jadi di sini saya hanya kurang di bagian ini saja, peta lokasi saja. Mungkin
setelah video ini dibuat, kalau memang misal boleh ada tambahan atau ada revisi, saya mungkin akan membuat lanjutannya untuk yang lokasi map ini. Seperti itu kurang lebih. Oh ya, ini untuk repositorinya sudah saya taruh di GitHub ini, bisa dilihat langsung. Tapi agar mudah, langsung kita pakai eh, VS Code saja. Jadi di sini yang seperti saya bilang ini eh, HTML untuk yang login tadi, terus untuk style.css-nya yang ini ada di sebelah sini. Ini untuk yang halaman login dan register tadi. Bisa dilihat langsung di repository yang di GitHub. Terus ada untuk yang desain, desain ini CSS-nya di sini, kurang lebih seperti itu. Dan untuk JS-nya itu saya gunakan langsung di Bootstrap yang saya pakai. Jadi dari Bootstrap-nya sudah mendapat eh, JS, JS langsung dari Bootstrap-nya. Jadi ini secara eh, juga ada fisiknya, dia ditaruh di sini. Ya ini adalah eh, Bootstrap, JS Bootstrap yang saya pakai. Mungkin kurang lebih seperti itu dari soal nomor 4 dari implementasi desain yang saya buat tadi serta dokumentasinya yang mencakup HTML, CSS, JS dan juga Bootstrap. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Untuk link nanti akan saya update di sini ya di blog. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang saya selama presentasi ini saya mohon maaf. Dan apabila juga ada kekurangan di tugas yang saya kerjakan, saya juga mohon maaf karena memang saya belum seahli itu, saya belum terlalu profesional sehingga saya tergolong orang baru di dalam dunia pengkodingan, sehingga saya belum bisa mengcoding dengan cepat dan insya Allah kedepannya saya akan lebih membangun lebih berlatih lagi supaya bisa mengcoding dengan cepat. Itu besar harapan saya untuk itu. Jadi support dan dukungan dari Bapak dan teman-teman semua, saya sangat berharap. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.